Nah, disitulah kita bisa melakukan perencanaan kembali, assessment dulu. Kenapa pasien tidak menggunakan pengontrol? Buat perencanaan lagi, evaluasi lagi. Jadi 3 hal itu kita terus-menerus lakukan. Nah, apakah pertanyaannya kalau kita berperan nih sebagai apoteker, apa benar nih kita mampu memperbaiki profil pasien asma, mampu meningkatkan outcome terapi pasien asma? Nah, saya melihat penelitian, Indonesia juga ya, saya belum sempat ambil, yang dilakukan di beberapa negara, ini ada di Belgia, ternyata intervensi apoteker ini bila diberikan kepada pasien dengan memberikan edukasi, dia dapat mengurangi jumlah pasien terganggu atau terbangun di malam hari dan juga mengurangi penggunaan obat-obatan. Ya, nah ini intervensi yang dilakukan di Belgia. Di negara lain juga ternyata sudah dilakukan penelitian bahwa intervensi apoteker bisa meningkatkan secara signifikan kontrol asma berupa keparahan asma menurun sebanyak 35,2%. Kemudian juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengontrol karena pasien jadi memahami sebenarnya pengontrol itu bukan pelega, pengontrol itu diberikan hanya untuk menjaga agar asmanya terkontrol dengan baik, bukan untuk melegakan asmanya. Dan teknik inhaler yang benar dapat dilakukan oleh apoteker apabila kita memberikan cara penggunaan inhaler dengan benar. Jadi, apoteker memiliki peranan yang luar biasa dalam peningkatan outcome dari pasien asma. Secara simple, sebenarnya manajemen apoteker terhadap pasien asma adalah simple. Simple ini artinya akronim ya, smoking status. Ini perlu diedukasi. Kenapa? Karena asap rokok yang terhirup akan membuat saluran pernapasan mengalami vasokonstriksi dan ini tentunya membuat pasien menjadi sesak napas lagi. S-nya smoking status, I-nya inhaler teknik. Bagaimana si pasien menggunakan inhaler. M-nya monitoring. Berapa kali pasien ini merasa sesak di siang hari, berapa kali pasien ini terbangun di malam hari, monitoring. P-nya farmakoterapi, obat-obatan yang diberikan apakah dapat meningkatkan ketaatan, obat-obatan yang diberikan apakah pasien dapat gunakan dengan baik. Kemudian L-nya yang tidak kalah penting adalah lifestyle. Bagaimana gaya hidup pasien, apakah dia mampu menghindari segala pencetus, dan E-nya adalah education. Tetap harus diberikan pengingat, mengedukasi pasien, dan yang terakhir adalah kita memberikan support. Nah ini kalau memberikan support, jadi kita harus melihat pasiennya. Kalau pasien dalam kondisi mengi, sedang mengi ke apotik, jangan memberikan edukasi pada saat pasien itu sesak napas. Pasti tidak akan diterima dengan baik oleh pasien. Jadi yang perlu kita lakukan, kita tanya kepada pasien, kapan kita bisa bertemu kembali dengan pasien, atau kita bisa menghubungi pasien tersebut, supaya pasien dapat menerima komunikasi dengan kita dengan baik. Ya. Nah, ini prinsip penata laksanaan asma secara umum, teman-teman jawab pasti sudah tahu tentang non-farmakologi dan farmakologinya. Nah, kalau di asma sendiri di GINA sebenarnya tadi sudah disampaikan di pharmaceutical care. Yang pertama adalah assessment. Apa penyebab pasien asma? Apa penyebab pasien tidak patuh? Apa penyebab pasien gagal terapi? Assessment itu kunci nomor 1. Kedua, setelah lakukan assessment, tahu penyebabnya, yang dilakukan lagi adalah adjustment. Adjustment apa? Adjustment terapi, adjustment cara pemberian, adjustment edukasi, adjustment nomor 2. Yang ketiga adalah review respon. Jadi setelah kita melakukan assessment, kita melakukan adjustment, kita review lagi. Apakah yang kita sudah lakukan, kita sudah buat perencanaannya ini menimbulkan outcome yang bagus untuk pasien. Nah, ini adalah sekilas saya coba reminder kembali kepada teman sejawat, ada 2 terapi yang harus diberikan kepada pasien asma, yaitu terapi pelega. Biasanya terapi pelega isinya SABA ya, short acting beta agonis ditambah low dose ICS ya, jadi dosis yang rendah untuk kortikosteroid. Banyak sekali pasien merasa takut menggunakan karena dosisnya ada kortikosteroidnya. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada pasien bahwa ICS yang diberikan kalau secara inhalasi dia langsung masuk ke paru-paru dan dosisnya lebih kecil dibandingkan dengan dosis pemberian sistemik atau oral. Dan terapi pengontrol ya yang harus diberikan kepada pasien untuk mengatasi inflamasi
dan menimbulkan bronkodilatasi sehingga menimbulkan eksaserbasi menurun dan fungsi dari paru membaik. Nah, dua hal ini yang perlu kita edukasi kepada pasien. Nah, bagaimana cara mengassessment atau bagaimana caranya memonitor pasien asma itu sudah bagus, sudah terkontrol atau tidak? Ini ada beberapa kriteria, tapi untuk memudahkannya, Temas Jawat bisa buat seperti ini nih, Temas Jawat checklist ya. Ini sama dengan yang tadi. Ya, yang tadi itu adalah checklist terkait kondisi pasien. Jadi kalau ini tadi kondisinya sama dengan yang ini ya, hanya dibuat dalam bentuk checklist, jadi lebih mudah. Kalau kita ketemu pasien, kita tanya kepada pasien, pasien diajak untuk mengingat-ingat selama 1 bulan terakhir atau 4 minggu terakhir, bagaimana nih gejala asmanya? Apakah si pasien mengalami masalah dengan asmanya kambuh lebih 2 kali dalam seminggu? Kalau dia bilang iya, kita akan checklist di sini, yes. Apakah dia terganggu di malam hari? Yes, dan seterusnya. Kalau misalnya dari hasil assessment 4 pertanyaan kita ternyata pasien menjawab yes-nya itu 1-2, berarti dia belum terkontrol dengan baik, baru partially control. Bahkan kalau dia menjawab 3-4 pertanyaannya dijawab yes, maka dia masih masuk ke kategori belum terkontrol dengan baik. Nah, ini adalah label yang dibuat untuk membantu tidak hanya apoteker, tetapi juga untuk pasien supaya dia tahu bahwa dia itu ada di zona mana nih. Kalau kita sekarang udah bicara zona merah, artinya zona merah COVID ya, padahal nggak selalu. Ternyata zona merah memang selalu mengindikasikan emergensi. Di dalam penata laksanaan asma juga seperti itu. Jika si pasien ini masih berada di zona hijau, artinya dia tidak ada gejala di siang atau di malam hari, dapat melakukan aktivitas, kemudian ternyata arus ekspirasinya lebih besar dari 80%, maka kita berikan ini supaya pasien merasa, oh iya, suatu ketika dia masuk ke zona kuning, ada apa nih Pak? Kenapa Bapak tadi sebelumnya zona hijau, karena sekarang menjadi zona kuning, sehingga menimbulkan gejala asma pada siang hari, kemudian ekspirasi Bapak menurun, dan sebagainya. Bahkan kalau sampai pasien tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan membutuhkan terapi di rumah sakit, dia masuk ke zona merah. Berarti ini harus masuk ke perawatan darurat atau ke rumah sakit. Nah, ini Temas Jawat saya coba simpulkan beberapa yang do and don'ts yang perlu kita lakukan, dan kadang-kadang kita kelewat nih Temas Jawat. Jadi kadang-kadang kita suka tanya ke pasien dengan pertanyaan tertutup. Bapak Ibu sudah tahu cara menggunakan inhaler? Kalau dari pertanyaan tersebut kira-kira jawabannya pasti sudah atau tidak. Tetapi pertanyaan itu bisa kita modifikasi. Bapak Ibu, dapatkah Bapak Ibu menunjukkan kepada saya bagaimana cara Bapak Ibu menggunakan inhaler Bapak Ibu? Jadi itu terbuka. Dia nggak mungkin sudah atau tidak jawabannya, pasti dia akan menunjukkan. Jadi jangan membuat pertanyaan seperti ini. Kedua, jangan juga membuat pertanyaan tertutup seperti gini. Bapak tahu nggak sih fungsinya pengontrol untuk apa? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, pasien mau jawab tidak tahu juga malu. Pasien mau menjawab tahu, itu juga tidak berguna untuk kita. Kalau pasiennya tahu, kenapa pasien tidak menggunakan pengontrol dengan baik? Jadi, balik pertanyaannya adalah, kalau dilihat dari kondisi Bapak Ibu yang tidak selalu menebus pengontrol, setiap bulan kira-kira ada apa ya Pak? Bapak bisa nggak ceritakan kepada saya, mengapa Bapak tidak menebus pengontrol Bapak setiap bulan? Jadi dibalik ya ceritanya. Nah, ini contoh kasus yang terakhir, kasus yang terjadi juga di apotek. Jadi ada pasien datang ke apotek menebus obat, dia hanya ingin menebus Ventolin saja, seperti tadi, dia tidak menebus seretide-nya. Nah, tadi sudah panjang lebar diceritakan, kira-kira Temas Jawat bisa nebak nggak? Kenapa si pasien hanya menebus seretide-nya saja, Ventolinnya saja, tapi tidak menebus seretide? Ya, mungkin pasien tidak memahami tujuan pemberian seretide. Jadi perlu edukasi bahwa seretide diberikan sebagai pengontrol untuk mencegah terjadinya kekambuhan asma atau keparahan asma lebih buruk. Kedua, mungkin pasien mempunyai efek samping. Nah, efek sampingnya harus diidentifikasi. Kenapa terjadi efek samping? Oh, pasien merasa setiap menggunakan seretide batuk atau terjadi jamur di mulutnya. Coba cek. Setelah menggunakan seretide, apa yang dilakukan oleh pasien? Apakah pasien berkumur? Karena ini ada kejadian lucu, pasiennya mengikuti nasihat apotekernya, jadi harus berkumur dengan air minum.
ketika dia berada di luar tidak ada air minum dan dia tidak berkumur. Jadi hati-hati teman sejawat pada saat memberikan edukasi, berkumur bisa saja dengan tidak tanpa air minum, kalau memang lebih baik dengan air minum supaya kalau tertelan pun itu sehat. Tetapi dengan air bersih sudah cukup.